Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, minggu ini minggu ke-9 ya, pasca UTS. Untuk pertemuan 9 ini materinya berkaitan dengan Central Processing Unit ya, di dalamnya nanti di mana CPU ini adalah sebagai mana yang kalian ketahui, CPU ini adalah otak komputer ya. Jadi komputer itu juga punya otak. Jadi otaknya adalah apa? Yaitu dikatakan sebagai prosesor atau Central Processing Unit. Nah, di mana kalian ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa komponen utama dari CPU ini tidak hanya satu, tapi ada beberapa ya. Ya, sebagai review saja dari pertemuan yang lalu, bahwa bagian-bagian utama dari CPU ini yang pertama tentunya ada ALU ya, kemudian ada ALU, ada register, kemudian ada memori ya, terus kemudian ada bus dan lain-lain. Namun hari ini memori sudah kita bahas ya, register pun sudah, bus pun sudah saya bahas ya. Hari ini yang akan saya bahas adalah yang berkaitan dengan ALU. Oke, untuk mempersingkat durasi video, saya langsung ke materi selanjutnya. Oke, saya Oke, next. Ya, jadi hari ini pokok bahasanya adalah ALU ya, atau Arithmetic and Logic Unit. Apa itu ALU? ALU di sini adalah merupakan salah satu komponen utama dalam prosesor atau CPU. Tentunya ALU ini sesuai dengan ini ya namanya, kepanjangannya Arithmetic and Logic. Jadi ALU ini adalah salah satu komponen utama CPU yang nanti berfungsi atau bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan logika dalam komputer ya. Jadi ini. Jadi tugas utamanya ya ini. Dia bertanggung jawab melakukan seluruh operasi aritmatika dan logika dalam komputer. Ya, kalau untuk cara kerjanya, cara kerja ALU ini nanti yang pertama ALU nanti menerima data ya. Jadi kita inputkan datanya di bagian inputannya ya. Kita input data, kita misalnya mau bikin program, mau membuat sebuah laporan, atau mau membuat sebuah atau menyelesaikan sebuah penelitian ya untuk mengolah data. Nah, ini kita input ya. Kemudian data akan dikirim setelah kita input datanya, data akan dikirim ke prosesor. Nah, dari prosesor itu nanti siapa yang menerima yang pertama adalah nanti register ya. Nah, register ini nanti dilanjutkan ya. Kemudian nanti melakukan operasi sesuai instruksi dari kontrol unitnya. Terus kemudian nanti mengirim hasilnya kembali ke register atau memori. Nah, ini cara kerja dari ALU. Jadi pertama kita sebagai pengguna kita input datanya ya. Baik datanya itu kita mau mengelola data penelitian kita, mau membuat sebuah laporan ataupun membuat sebuah program komputer ya, ataupun kalian yang jurusan TK ya mau membuat sebuah misalnya alat ya, robotik atau semacam yang lainnya,
atau mungkin melakukan pemasangan jaringan, ya tentunya otomatis kan eh, mau nggak mau kan kalian menggunakan operasi aritmatika. Tentunya kan ada penghitungan di situ ya, entah itu penghitungannya pengurangan, pembagian, perkalian. Ya, otomatis kalian menggunakan operasi aritmatika. Nah, setelah kita inputkan tadi, ya kemudian datanya akan dikirim ke register. Nah, kemudian data setelah diolah oleh register nanti akan disimpan ke memori. Nah, dari memori nanti akan keluar berupa output. Outputnya apa? Ya, tadi kita membuat apa? Kalau kita buat program, ya outputnya program. Kalau outputnya sebuah laporan, ya laporan. Laporan ini macam-macam. Ada laporan penelitian, laporan apa namanya pekerjaan ya yang berkaitan dengan bisnis atau laporan laba rugi ya atau laporan dan banyak lah seperti itu. Tentunya laporan-laporan ini ya menggunakan dua operasi tadi ya. Eh, Kalau logika apa bisa Bu untuk membuat laporan laba rugi? Enggak. Ya kalau logika ya kaitannya dengan program ya dalam pembuatan program. Nah, contoh penggunaannya di sini misalnya jika CPU menerima instruksi untuk menambahkan dua angka, nah ini berarti menambahkan dua angka, berarti ini menggunakan operasi aritmatika. Maka di sini ALU akan melakukan perhitungan tersebut. Nah, jadi konsep kerjanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ya, fungsi ALU itu jadi tadi ada dua, yaitu untuk operasi aritmatika dan operasi logika algoritma. Nah, untuk operasi aritmatika, ya ini kalian dalam kehidupan sehari-hari pastinya sudah menggunakan ya, sudah menerapkan. Ya, ini untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Dan entah di sini kasusnya macam-macam ya. Kalian mau mengerjakan tugas kuliah atau kalian melakukan belanja ya, ataupun kalian yang sudah bekerja di kantoran ya. Nah, untuk membuat laporan ya pasti nggak jauh-jauh kalian menggunakan operasi ini. Nah, terus yang kedua operasi logika. Nah, operasi logika ini cenderung ke pemrograman ya, ke pemrograman. Nah, ini kebetulan jurusan kalian eh, walaupun menggunakan tidak sebanyak jurusan SI. Karena SI itu kan basicnya pemrograman. Jadi jurusan SI itu untuk membuat program lebih banyaknya ya menggunakan operasi-operasi ini. Walaupun kalian jurusan TK pun menggunakan ya, tapi kan tidak sebanyak jurusan SI. Nah, untuk operasi logika ini ada AND ya, OR, NOT, XOR ya, dan shift bit ya. Shift bit ini di mana geser bit kiri, bit kanan. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Untuk contoh aritmatika kan kalian sudah paham ya, penjumlahan itu bagaimana, pengurangan, pembagian, walaupun modelnya berbeda-beda, tapi tetap kan penghitungannya sama seperti itu. Jadi saya tidak berikan contoh. Saya hanya memberikan contoh untuk yang operasi logika algoritmanya atau operasi Boolean ya. Di sini ada beberapa contoh yang saya berikan, namun tidak saya baca semuanya. Di sini hanya beberapa saja ya. Nanti eh, materi ini saya share, kalian bisa membaca sendiri nanti lebih lengkapnya. Oke, untuk contoh pertama di sini untuk perbandingan ya. Jadi bisa melakukan perbandingan di sini. eh, Contohnya umur lebih dari 18 tahun. Di sini pernyataannya perbandingan akan dimulai, perbandingan ini akan bernilai true jika nilai umur lebih besar dari 18 tahun. Jadi, eh,
umur 18 tahun ini bernilai benar jika nilai umurnya lebih besar dari 18 tahun. Berarti lebih ya, lebih itu kan bisa 19, 12, 12. 19, 20, maksud saya 20, 21, dan seterusnya. Dan false jika tidak, berarti kalau kurang dari 18, 17 ke bawah berarti itu salah atau false. Nah, ini untuk membandingkan dua pernyataan. Oke, yang kedua untuk operasi logika ya, and, or, dan not. Nah, untuk and dulu, misalnya usia lebih, masih sama ya kasusnya. Usia lebih dari 18 tahun dan N di sini memiliki SIM. Jadi ketika seseorang itu berusia 18 tahun dan sudah memiliki SIM, maka di sini pernyataannya akan bernilai true hanya jika kedua kondisi usia di atas 18 tahun dan memiliki SIM bernilai true. Jadi di sini eh, batas minimal pembuatan SIM adalah usia 18 tahun. Minimal loh ya, bukan maksimal, sorry. Oke. Nah, itu untuk penggunaan operasi AND. Kemudian untuk penggunaan operasi OR, nilai lebih dari 75 atau nilai kurang dari 30. Ini dua kondisi. Nah, pernyataan ini akan bernilai benar jika salah satu kondisi nilai lebih dari 75 atau nilai kurang dari 30 bernilai true. Seperti itu. Terus kemudian penggunaan operasi not. Di sini not game over. Nah, pernyataan ini akan bernilai benar jika game over bernilai false dan false jika game over bernilai true. Nah, ini not ya. And not itu dan tidak ya. Dan tidak. Kemudian yang ketiga pencarian atau Boolean search ya. Untuk pencarian ini, logika pencarian itu kan di sini eh, kalian misalnya, bukan kalian ya, ini user misalnya sedang melakukan search engine ya, pencarian di Google, misalnya mau cari artikel atau mau mencari jurnal ya. Nah, di sini tentunya dia akan mengetikkan tema pencariannya ya, temanya di search engine di Google ya, sama yang seperti kalian lakukan ya selama ini ketika kalian mau mengerjakan tugas kuliah, kalian cari materi, bahannya, misalnya cari artikel, cari jurnal, ya, cari e-book, ya, kalian tentunya mengetikkan tema-tema yang akan kalian cari di eh, Google, ya kan? Nah, contoh yang kedua, ini kan baru contoh satu. Contoh kedua, misalnya kalian eh, nyari video untuk tadi, untuk untuk penyelesaian materi tugas. Nah, kalian misalnya nyari tambahan nih di video. Misalnya bisa di YouTube ya, kalian tinggal ketikkan temanya apa, ataupun di TikTok ya. Nah, dua-duanya itu sama-sama eh, menggunakan eh, operasi logika algoritma. Karena itu sebuah sistem ya, jadi ada algoritmanya ya. Ya, kalau nggak percaya kalian ya ketika kalian scroll ya di TikTok ya, itu kan misalnya kalian mau mencari tema berkaitan dengan tugas kuliah, pemasangan kabel ya misalnya, pemasangan kabel eh, laptop misalnya. Nah, kalian cari tuh misalnya di Google tadi sudah mau nyari tambahan kan materinya, misalnya di YouTube sudah mau misalnya referensi lagi kan semakin banyak referensi semakin bagus ya, semakin berkualitas tugasnya nanti. Misalnya nyari lagi nih di TikTok ya, karena TikTok itu kan update banget ya. Nah, kalian nyari tuh di TikTok temanya, misalnya pemasangan tablet laptop itu gimana caranya?
Nah, nanti kalian inputkan tuh di search engine-nya. Nah, otomatis kan nanti itu banyak kayak ketika kalian buka video satu, terus nanti di sesi berikutnya ketika kalian scroll lagi, otomatis ada ya di situ tema yang sama. Walaupun di situ pematerinya berbeda, tapi masih berkaitan dengan pemasangan kabel laptop. Itu alurnya adalah menggunakan algoritma ya. Jadi algoritmanya itu memang eh, digunakan di situ. Oke, contoh berikutnya yaitu ada pemrograman. Nah, pemrograman ini cenderung ya banyak digunakan oleh anak jurusan anak rekayasa perangkat lunak, jurusan SI ya atau Ilkom. Ilmu komputer ya, bukan komunikasi. Oke, contoh untuk pemrograman misalnya penggunaan if ya. Kalau penggunaan if itu ada tiga tahapan ya. Ada penggunaan if saja, if then, kemudian if then else ya. Terus selain if then else juga ada perulangan ya. Perulangan ini tentunya menggunakan while ya. While do ya. Itu perulangan ya atau looping. Nah, di sini contohnya jika umur lebih dari 18 dan memiliki SIM, nah, ini untuk inputannya. Nah, outputnya di sini print diperbolehkan mengemudi. Print itu adalah cetak ya. Di mana print itu di pertemuan sebelumnya juga sudah saya berikan contoh ya. Sintak print itu adalah untuk mencetak hasilnya atau outputnya. Jadi ini itu inputnya, ini adalah outputnya. Print, nah print ini dalam artian kalau dalam bahasa pemrograman adalah mencetak output, diperbolehkan mengemudi. Nah, ya, pernyataan ini akan tercetak pesan, mencetak pesan jika kedua kondisi umur lebih dari 18 dan memiliki SIM bernilai benar. Oke, terus yang kelima, di sini ada validasi data ya. Contohnya, jika alamat email itu valid, berarti nanti bisa dicetak ya. Cetaknya alamat email valid. Nah, pernyataan ini akan validasi email menggunakan fungsi alamat email valid. Kemudian contoh yang keenam ada keamanan. Nah, keamanan ini terkait, contohnya adalah terkait dengan eh, login ya. Kalian login di sistem. Ada jika username valid, username, dan password valid, password. Nah, login username, dan ini sama dengan login username. Pernyataan ini akan melakukan login jika username dan password valid ya. Ini berkaitan dengan keamanan ketika melakukan akses ke sistem. Oke, next. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya adalah representasi integer ya dalam ALU, di mana integer ini adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu utuh ya, bilangan utuh. Bilangan yang nggak ada koma-komanya, itu bilangan utuh. Nah, representasi integer ini merupakan cara menyatakan bilangan bulat dalam bentuk kode biner ya, supaya bisa diproses oleh komputer. Nah, komputer hanya mengenal dua nilai, yaitu dalam kode biner itu hanya memang dua angka ya, terdiri dari dua angka saja, yaitu 0, di mana 0 itu nanti bernilai positif, dan 1, di mana 1 ini bernilai negatif. Sehingga semua angka tersebut nanti termasuk bilangan bulat harus diubah ke dalam bentuk biner. Diubah atau direpresentasikan atau dikonversi. Bagi kalian yang semester 4, tentunya sudah belajar konversi bilangan ya di mata kuliah organisasi komputer. Tapi bagi kalian yang baru semester 2 itu belum ya. Nanti kalau tidak salah itu di semester 3 belajarnya nanti. Untuk konversi bilangan ya. Nanti kalian akan paham ya ketika sudah mendapatkan mata kuliah organisasi komputer. Nah, untuk jenis
representasi integer ini nanti ada beberapa. Yang pertama ada unsigned integer. Nah, di sini bilangan bulat tak bertanda. Nih, di sini keterangannya hanya mewakili bilangan bulat positif 0 saja. Nah, ini ya. Ini 0 tadi kan nilainya positif, kalau 1 itu negatif. Contohnya desimal 10 diubah ke biner ya. Di sini ada 8 bit misalnya. Ini 8 bit 1, 2, 3, 4. Ya, 8 bit. Dari bit itu kalau bahasa kita ya, bahasa awamnya berapa digit itu. Ini ada 8 bit. Kemudian signet integer ya. Kalau tadi kalau ini adalah signet integer, bilangan bulat bertanda. Kalau tadi tak bertanda, kalau ini bertanda. Nah, ini keterangannya adalah mewakili bilangan bulat positif dan negatif. Kalau tadi mewakili positif dan nol, tak kalau bertanda itu untuk mewakili bilangan positif dan negatif. Nanti ada 3 cara. Ada sign and magnitude, kemudian ones complement, dan two complements. Nah, untuk contoh representasi 8 bit dengan two complements ya, eh, di sini bilangan desimalnya, kemudian di sini representasi bilangan binernya. Misalnya bilangan desimalnya 5 ya. 5 itu positif apa negatif? Positif ya. Di sini kalau positif tadi kan nilainya 0 ya. Berarti di sini 00 sekian. 00 dan seterusnya. Nah, kalau negatif, berarti kan negatif itu tadi kalau di biner kan berapa? Satu kan? Satu yang berarti dimulai dari 111 sekian dan seterusnya. Kalau nol, kalau nol ya tetap nol ya. Kalau negatif satu ya sama, satu 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 ya. Ini 100 misalnya 127 sekian sekian. Terus negatif 128 ya, dimulai dari satu. Kalau positif 0, kalau negatif angka 1. Itu ya. Oke. Kemudian rentang nilai berdasarkan ukuran bitsnya. Untuk 8 bit ya. Eh, ini nanti ada 3 kolom. Nah, ukuran, kolom unsignednya, kemudian kolom signetnya ya. Tadi unsigned itu yang mewakili positif dan nol. Kalau signet tadi yang mewakili positif dan negatif. Oke, ukurannya misalnya 8 bit ya. Untuk unsigned positif dan nolnya, nah 0 hingga batasan angkanya itu bilangannya itu 0 sampai 2, batas maksimalnya 255. Nah, kalau di sini adalah tadi signet positif dan negatif, mewakili bilangan positif negatif ya. Di sini negatif 128 itu negatifnya hingga positif 127 dan seterusnya begitu ya. Oke, kalau ini 8 bit sekian-sekian, kalau 16 bit sekian-sekian. Nah, kalau 32 bit sekian-sekian. Ya, nanti tinggal menambahkan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, catatan sedikit ya. Nah, ini bagi yang kalian semester 4 malah sudah paham ya. Ini yang baru semester 2 saja. Yang baru semester 2 ya cara konversi sederhana ya, bilangan biner. Jadi konversi bilangan itu nanti ada 10 ya, yang bisa bilangannya nggak 10, bilangannya hanya 4. Tapi di sini cara untuk mengkonversinya itu bisa sampai 10 langkah ya dari keempat bilangan. Bilangannya itu ada apa saja sih sebenarnya? Ada biner, ada heksa, ada okta, ada desimal. Desimal ya, bukan desimal. Oke. Ini eh, catatan di sini gimana sih cara konversi bilangan bulat ke biner ya? Berikut adalah caranya. Pertama, langkah pertama adalah bilangan bulat itu positif ya ke biner. Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya bagi bilangan
Jadi bilangannya itu disuruh bagi 2. Terus langkah selanjutnya kita catat sisa pembagian ya. Pembagiannya kalau sisa ya tulis sisa berapa 1. Kalau nggak tersisa ya tulis 0. Nah, ulangi bagi hasilnya sampai habis ya. Dengan 2 hingga hasil bagi 0. Pokoknya sampai habis ya. Tulis sisa dari bawah ke atas. Oke, contohnya. Ini contohnya misalnya bilangan yang akan dikonversi itu 25 bilangannya. Nah, ini kolomnya ada 3. Yang pertama kolom pembagian, yang kedua kolom hasil bagi, yang ketiga sisa. Oke, 25 ini tadi baginya 2 kan ya. 25 dibagi 2, hasilnya berapa? 12. Masih sisa 1 kan? Nah, sisanya ditulis sisa 1. Kemudian 12 ini dibagi lagi 2. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya 6. Sisa apa enggak? Habis ya. Nah, maka ditulis 0. Terus 6 ini dibagi 2 lagi karena masih pokoknya sampai habis dibagi ya. 6 dibagi 2, kemudian 3 hasilnya. Nah, 3 ini habis ya, nggak ada sisa, jadi 0. Terus 3 ini dibagi 2, hasilnya berapa? 1. Sisa apa enggak? Sisa ya, sisa 1. Nah, kemudian 1 ini dibagi lagi, dibagi 2. Hasilnya berapa? 0. Sisanya 1. Tuh. Terus hasil akhirnya dari hasil bagi dari 25 bilangan tadi sama dengan tadi kan disusun dari atas ke dari bawah ke atas ya. Berarti 1, 1, 0, 0, 1 ya. Terus hasil apa pembaginya berapa tadi? Pembaginya 2. Ditulis di belakangnya angka 2. Nah, ini cara konversi bilangan eh, desimal ke biner. Sorry, bilangan bulat ya, sorry integer. Kalau bilangan desimal itu kan pecahan ya, jadi ada koma-komanya. Oke, next. Gampang ya, bisa dipahami. Lanjut. Oke, tadi kan untuk bilangan bulat positif. Nah, sekarang bilangan bulat negatif. Kasusnya masih sama ya, bilangan yang dipakai adalah 25. Namanya bilangan bulat ya tadi ya. Oke, 25 ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, konversi nilai positifnya, iner. 25 sama dengan tadi hasilnya. Terus kemudian yang kedua, inverse, semua bit ya, 0 ya. Jadi jadikan 0. Terus kemudian ketiga, tambahkan 1 ke hasil inverse. Ya, ini hasilnya ditambah 1, ya sama dengan sekian-sekian. Kemudian hasil dari bilangan bulat 25 tadi, ya negatif sorry ya. Karena negatif di sini berarti negatif 25 sama dengan satu bukan kalau positifnya tadi kan 00 ya. Nah, kalau negatifnya ya berarti 11. Jadi yang positifnya 0 diganti 11, yang positifnya 1 diganti 00. Jadi dibalik ya. Seperti itu. Gampang ya? Terus di sini ada tipsnya, ada caranya ya. Jadi untuk merepresentasi negatif itu pastikan kalian tentukan ukuran bitnya. Jadi ukuran ini kan jelas ya ukuran bitnya 8. 8 bit. Nah, misalnya 8 bit, 16 bit. Nah, komputer biasanya itu menggunakan tuh komplement ya untuk bilangan negatif. Oke, ini contoh yang bilangan bulat negatif ke biner. Oke, ini tabel bilangan. Ya, ini tabel bilangan untuk tadi kan saya sampaikan bilangan yang bisa dikonversi itu ada 4, yaitu bilangan desimal, biner, okta, dan heksa. Nah, ini ada tabel panduan ya. Jadi nanti untuk melakukan konversi. Jadi bilangan desimal itu dimulai dari angka 0 sampai 15. Bilangan biner
Ini ya, kalau 0, ya bilangan binarnya 00, kalau okta ya 00, heksa juga 0. Terus ada yang unik ya, nanti mengikuti ya. Ini pasti ya, ini harus dihafalkan ya, kalian harus hafal. Ini bukan sebuah perhitungan, tapi ya memang ini tabelnya ya, panduan tabelnya. Jadi nanti kalau kalian konversi, kalian ininya harus benar ya. Kalau desimal 1, binarnya berapa, oktanya berapa, heksanya berapa, gitu ya. Jadi harus hafal. Ini yang unik adalah di heksa. Jadi heksa itu ketika desimalnya 10 sampai 15 itu berupa huruf ya. A, B, C, D, E, F. Seperti itu. Ya, cara konversinya nanti macam-macam. Ada kalkulator yang ada cara manual dan ada cara cepat. Ya, cara manualnya kalian hitung satu persatu langkahnya. Tapi kalau mau cepat ya bisa juga pakai kalkulator programmer ya namanya. Jadi nanti di laptop kalian kan ada tuh kalkulator ya. Di situ bisa kalian manfaatkan ya. Nah, nanti kan banyak pilihan menunya. Ada kalkulator biasa yang untuk menghitung penghitungan biasa ya, tambah kali bagi gitu. Tapi juga nanti ada menu programmer. Nah, menu programmer ini nanti di dalamnya ada bilangan-bilangan ini, ada heksa, desimal, okta ya. Nah, itu bisa dikonversikan. Nah, itu untuk melakukan penghitungannya. Oke, selanjutnya representasi nilai tanda. Untuk representasi nilai tanda ini nanti berfungsi untuk apa? Untuk menunjukkan sebuah bilangan bulat positif atau negatif dalam sistem biner. Nah, nanti ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada sign and magnitude ya atau tanda dan besar nilai. Nah, ini bit kiri ya. Ini menunjukkan tanda 0 itu positif, 1 negatif. Tadi sudah ya, seperti itu. Contohnya, desimalnya di sini positif 8. Nah, di sini berarti eh, dimulai dari 0. Ya, 000 sekian. Terus kemudian kalau negatif, negatif 13 berarti dimulai dari 1 sekian-sekian. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau positif itu awalnya 0, nah kalau negatif itu pasti awalnya 1. Walaupun di belakangnya nanti ada 00 juga. Seperti itu. Nah, yang kedua complements atau pelengkap satu. Ya, positif biasa seperti kalau positifnya sama ya tadi. Misalnya di sini desimalnya positif 13. Di sini binernya 00 sekian-sekian. Nah, ini kan negatif. Kalau negatif, invert semua bit dari bilangan positifnya, kemudian 1 jadi 0. Nah, ini ya, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Jadi di inverse. Nah, ini. Yang tadi positif, kalau di positif dimulai dengan 0, ya diubah 00. Nah, negatifnya diubah nih jadi 111. Yang positifnya 11 diubah jadi 0. Yang positifnya 0 diubah jadi 1 lagi. Kalau positifnya 1 diubah jadi 0. Jadi dibalik, kebalikannya ya. Seperti itu. Nah, kelemahannya, di sini ada kelemahannya masih punya dua representasi 0. Ya, 000 dan 11 seperti itu. Ini ada kelemahannya. Oke, yang ketiga itu ada two complements. Di sini positif sama seperti biasa ya. Kalau positif itu mah biasa aja, jadi sama. Tapi kalau negatif, di sini inverse bit bilangan positif, nanti tambahkan 1 ke hasilnya. Nih, kalau positif sama, kalau negatif karena ini ada inverse ya. Jadi inverse-nya itu ditambah 1. Kalau tadi dirubah ya, yang positif diubah negatif, tapi ini tidak hanya sekedar dirubah, tapi ditambahkan inverse 1, ditambah 1.
Ini tadi sudah sama ya, 0, 1, 1. Jadi positifnya 0. Kalau di negatif kan 1, 1. Positifnya 1 diubah 0. Negatifnya 0, 0. Kalau di sini positifnya 1, eh, sorry. Kalau di sini apa namanya? Tadi ditambahkan 1 ya, ini ya. Inversnya, inverse bit bilangan positif, tambahkan 1. Jadi hasil akhir ini, kenapa di sini ada 1 lagi? Karena inversi tambah 1. Jadi jangan bingung. Loh Bu, tadi kan hanya 1. Ini di belakangnya hanya 1. Ini kok ada 1 lagi? Ya, karena ditambah inverse 1. Jadi 1 di belakangnya jadi 2. Yang semula tadi hanya 1. Itu ya. Oke, selanjutnya ini representasi floating point ya. Representasi floating point ini merupakan cara komputer menyimpan dan memproses bilangan desimal atau pecahan ya. Jadi bilangan pecahan itu ada komanya. Tadi kan sudah saya sampaikan ada koma-koma ya, misalnya 2 koma, 3 koma, 1 koma. Itu kalau positif. Kalau negatifnya negatif 0, berapa, 1, berapa, dan seterusnya. Nah, apa itu floating point? Jadi floating point ini adalah format representasi bilangan dalam komputer berdasarkan standar IEEE 754. Nah, ini memungkinkan banyak sekali ya komputer menyimpan angka sangat besar atau sangat kecil dengan presisi tertentu. Jadi dengan ketentuan tertentu berapa gitu. Nah, ini ya untuk struktur floating point-nya 754, IE 754. Di sini ada bitnya berapa, jumlahnya berapa, keterangannya apa. Misalnya, nggak baca, saya baca semua. Misalnya di sini since 5 ya, bitnya 1. Di sini berarti uh, 0 positif, 1 negatif. Kemudian kalau eksponennya jumlahnya 8 bit, eksponen dengan bias yaitu 127. Kemudian mantisa ya 23 bit berarti bilangan pecahannya signifikan ya. Seperti itu. Ini rumus floating point-nya. Di sini negatif 1 di pangkat 8. Pangkat 8 kali 1 mantisa ya. Dikalikan 2 kali eksponen E dikurangi 127. Kan, dimana eksponen tadi kan nilainya di 127. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk contohnya, misalnya contoh representasi 5,75 dalam floating point. Ini menggunakan 32 bit. Langkah-langkahnya, yang langkah pertama, bilangan desimal 5,75 dalam biner itu sekian-sekian. Normalisasinya sekian-sekian dikalikan, sorry, ini normalisasi bilangan binernya ya, berarti 2 dibagi 2. Kan tadi pembaginya tadi dikonversikan 2 ya pembaginya ya. Nah, ini 2 dibagi 2. Kemudian bitnya 5 positif. Eksponennya 127 ditambah 2 sama dengan 129 dikurang sama dengan bilangan binernya adalah sekian-sekian. Nah, untuk mantisanya ini tadi bilangan binernya 20 karena kan yang dipakai kan eh tadi 23 ya? Eh, sorry. Yang dipakai itu 32 bit. Nah, ini untuk mantisanya ini 23 bit. Ya, dihitung aja ini. Hitung aja ini pasti 23 ya. Setelah titik. Terus hasil akhirnya dari representasi tadi menggunakan 32 bit. Jadi hasilnya ini.
Oke, selanjutnya poin terakhir ya. Oh, masih 2 poin ya. Kontrol masih 2 poin yaitu operasi mikro dan kontrol CPU nanti. Jadi ini poin berikutnya yaitu operasi mikro. Operasi mikro namanya aja mikro ya. Jadi operasi yang paling kecil ya. Operasi yang paling kecil bagiannya di dalam internal CPU ya, seperti register ALU dan bus ya, dan lain-lain. Selama pelaksanaan sebuah instruksi atau perintah komputer. Nah, untuk siklus pengambilannya, tahap pertama dalam eksekusi instruksi dilakukan oleh CPU, di mana CPU nanti mengambil instruksi dari memori utama, random access memorinya, untuk kemudian dijalankan. Nah, proses ini terdiri dari serangkaian mikrooperasi, yaitu tindakan-tindakan kecil yang nanti dilakukan oleh unit kontrol CPU untuk melakukan satu siklus instruksi. Nah, ini untuk jenis-jenis operasi mikro. Di sini ada jenis operasi mikronya, di sini ada penjelasan singkatnya. Yang pertama, transfer register ya. Ini untuk apa sih transfer register? Untuk memindahkan data dari satu register ke register lain. Nah, ini contohnya register 1 ditambah register 2. Kemudian operasi ALU untuk melakukan penghitungan aritmatika dan logika. Contohnya R3 register 1 register 3 ditambah register 1 ditambah register 2. Terus operasi shift ya untuk menggeser bit-bit dalam register ke kiri maupun ke kanan. Nah, contohnya R1 plus shift R1. Terus kemudian operasi kontrol. Nah, ini untuk mengatur jalannya instruksi. Contohnya untuk menaikkan program counter atau PC ya, pengambilan keputusan cabang branching. Oke, itu jenis-jenis operasi mikro. Nah, ini contoh untuk urutan operasi mikro. Nah, di sini add itu penambahan ya, operasi penambahan ya. Tambah ya. Tambah R1, R2, tambahkan isi R1. Jadi add. Nah, operasinya namanya namanya. Sintaknya add 1 R1 R2. Di sini tambahkan isi R1 ke R2 sorry. Tambahkan isi R2 ke R1. Nah, langkah-langkah operasi mikro. Yang pertama, ambil instruksi dari memori. Di sini MAR plus PC. MAR itu apa? MAR itu adalah memory address register. Plus PC. PC itu tadi apa? Program counter ya. Terus MDR plus MAR. MDR itu apa? Memory data register. Kalau MAR tadi memory access register. Selanjutnya IR. IR itu adalah instruksi register plus MDR. MDR tadi apa? Memory data register. Selanjutnya, program counter ditambah program counter ditambah 1. Kemudian langkah kedua, di code CPU mengartikan instruksi. Yang ketiga, execute. Execute itu running ya, atau dijalankan. Berarti temporary plus register 1 plus register 2. Terus selanjutnya nanti register 1 ditambah temporary. Oke. Ini contoh langkah-langkah dalam operasi mikro. Kemudian siklus pengambilannya bagaimana sih? Nah, siklus pengambilannya pertama, MAR tadi apa? Memory Access Register. Sorry, bukan akses ya, Memory Address Register. Jadi Memory Address Register dihubungkan dengan alamat bus sistemnya. Nah, kemudian MAR ini menspesifikasikan alamat di dalam memori.
untuk operasi read dan write-nya, untuk operasi baca dan tulis. Kemudian MBR, nah ada MR, ada MBR, bingunglah. Kalau MBR itu Memory Buffer Register. Nah kalau MAR tadi Memory Address Register, kalau MDR tadi Memory Data Register, tolong dihafal ya atau mungkin dicatat ya kalau nanti ada istilahnya keluar ya di UTS. Kemudian MBR itu adalah Memory Buffer Register dihubungkan dengan saluran database system. Nah, kemudian MBR itu berisi nilai yang akan disimpan di memori atau nilai terakhir yang dibaca dari memori. Oke, ini siklus pengambilan satu. Kemudian dilanjutkan ya siklus pengambilan kedua. Nah, di sini dilakukan oleh PC dan register. PC di sini tadi apa? Program counter ya. Program counter ini nanti menampung alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Nah, selanjutnya instruksi register atau IR itu nanti menampung instruksi terakhir yang diambil. Ya, ini siklus pengambilan satu dan duanya. Nah, ini ya jika tadi kan ada siklus pengambilan satu dan dua dan ini ada juga siklus pengambilan langsung dan tidak langsung. Nah, untuk siklus pengambilan langsungnya di sini dimulai dari T1. Nah, T1 di sini uh, MAR. MAR itu tadi apa? Memory Address Register ya. Ini dihubungkan dengan program counternya. Itu T1. Kemudian selanjutnya T2-nya MBR, Memory Buffer Register, nanti dihubungkan dengan memori utamanya. Nah, selanjutnya nanti program counter akan dihubungkan dengan program counter program counter yang lain tambah 1. Nah, kemudian untuk T3-nya ini dilakukan oleh siapa? Oleh register, instruksi register dan memori buffer register. Nah, ini kalau pengambilan secara langsung. Kalau pengambilannya tidak langsung, nah ini MAR ya. Nanti yang melakukan untuk T1-nya dilakukan oleh MAR dan IR-nya ya. IR tadi apa? Instruksi register. Kemudian T2-nya juga sama dilakukan oleh MBR, tapi ini langsung ya. MBR dan memori. Kemudian T3-nya yaitu dilakukan oleh instruksi register untuk alamat dan MBR alamat. Nah, ini untuk siklus langsung dan tidak langsung. Kemudian ada siklus langsung, tidak langsung. Kemudian ada juga siklus interupsi atau perintah. Ini masih sama ya dilakukan oleh MBR, PC, dan di sini terlihat ya untuk IR-nya tidak. Oke, untuk T1 MBR ya dilakukan oleh MBR dan PC. MBR tadi apa? Memory Buffer Register ya. Kemudian T2 dilakukan oleh MAR. Kemudian alamat simpannya apa? Terus kemudian PC-nya alamat rutinnya. Alamat simpan, kalau MAR itu alamat simpannya, ke alamat simpannya. Kemudian kalau PC itu alamat rutinnya. Terus T3-nya memori dengan MBR. Sekarang siklus eksekusinya. Di sini siklus untuk siklus eksekusinya ada tiga langkah ya. Untuk siklus 1. Di sini siklus 1 dilakukan penambahan ya. Penambahan atau operasi aritmatikanya menggunakan sintak add ya. Menggunakan sintak add ya atau add ya. Add itu kalau di penambahan ya untuk penambahan ya, add ya, menambahkan artinya. Oke, add tambahkan R1. Nah, ini
variabelnya X ya, variabelnya X sama dengan menambahkan isi lokasi X. Jadi X ini adalah variabelnya ke register R1. Nah, di sini T1 mar ya, di eh, di sini jadi mar memory address registernya ke instruksi register alamat. Kemudian T2-nya memori buffer registernya ke memori utama. Kemudian T3-nya register 1 ke register 1 ditambah MBR. Oke, ini kalau eksekusi 1. Kalau selanjutnya di eksekusi kedua, ini untuk variabel ISJX ya. Nah, isi lokasi X ya ditambahkan dengan 1. Apabila hasilnya sama dengan 0, maka instruksi berikutnya dilompati. Ini T1 MA MAR ya. MAR ke IR alamat, T2 MBR memori, T3 MBR plus 1 karena tadi disuruh menambahkan 1. Kemudian T4 memori MBR. Jika MBR sama dengan 0, then itu maka PC di sini tambahkan 1. Jika if itu jika MBR sama dengan 0, then itu maka PC-nya ditambahkan 1 karena tadi perintahnya suruh menambahkan 1. Kemudian 3 BSA, kalau tadi ISZ, BSA, nah ini kan istilah aja ya. X, alamat instruksi yang berada setelah instruksi BSA disimpan di lokasi X dan eksekusi dilanjutkan pada lokasi X ditambah 1. Alamat yang disimpan akan digunakan kemudian untuk keperluan return. Return ini kembali ya. Oke, T1 MR, IR alamat, MBR PC. T2-nya PC, IR alamat. Kemudian memorinya MBR. Nah, untuk T3-nya PC ditambah 1. Ini siklus eksekusi atau menjalankan ya, atau runningnya. Oke, poin terakhir yaitu kontrol CPU atau prosesor. Oke, di sini ciri-cirinya dari kontrol CPU ini menentukan elemen dasar CPU, kemudian menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol supaya nanti menyebabkan pembentukan operasi mikro. Nah, selanjutnya elemen dasar dari CPU itu ada ALU, ada register ya, ada lintasan data internal, lintasan data eksternal, unit kontrol. Nah, itu elemen dasarnya. Nah, untuk unit kontrolnya itu nanti melakukan 2 tanggung jawab atau 2 tugas dasar. Yaitu yang pertama untuk melakukan pengurutan, kemudian yang kedua melakukan eksekusi. Nah, selanjutnya sinyal kontrol ya. Sinyal kontrol CPU ini adalah sinyal-sinyal elektronik yang nanti digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan operasi internal dalam CPU, serta antara CPU dan komponen lainnya seperti memori dan perangkat I/O. Nah, ini jenis-jenis sinyal kontrolnya. Yang pertama ada sinyal kontrol internal. Nah, ini nanti digunakan untuk mengontrol komponen internal CPU ya, seperti transfer antar register, pengaktifan ALU, pengaturan jalur data bus internal. Nah, yang kedua yaitu sinyal kontrol eksternal. Nah, ini digunakan untuk komunikasi antara CPU dengan komponen luar memori dan I/O-nya. Nah, di sini ada read ya untuk menerima memori untuk mengirim data ke CPU. Read itu untuk baca ya. Write itu untuk tulis ya. Memerintahkan CPU untuk mengirim data ke memori. Kemudian
read ya, ini membaca data dari perangkat input. Kemudian IQ write ya, di sini menulis data ke perangkat output dan seterusnya. Nah, ini contoh sinyal kontrol dan fungsinya. Oke, yang pertama load IR. IR tadi apa? Instruksi register. Ini fungsinya untuk memuat data ke instruksi register. Kemudian PC tadi apa? Program counter plus program counter plus 1. Di sini menginkrementasikan program counter. Kemudian memory ya, memory read ya, membaca data dari memori. Kemudian memory write ya, menulis data ke memori. Kemudian ALU up ya, ini menentukan operasi ALU, misalnya tambah, uh, divide ya, pembagian, perkalian, and not or ya, dan lain sebagainya. Kemudian select ya, select register. Ini memilih register sumber atau tujuan. Kemudian enable bus ya, ini mengaktifkan data supaya dapat dilewati ke bus data. Oke, sudah selesai materinya untuk hari ini ya. Materi CPU, di mana yang di dalam CPU itu ada banyak sekali komponennya, komponen utamanya. Salah satunya adalah ALU yang dibahas hari ini. Nah, dari materi yang sudah saya jabarkan dari slide 1 hingga slide 31 ya, banyak sekali. Silahkan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan bisa disampaikan di grup ataupun Japri. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.